Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Mari sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, kita mau memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk memimpin langkah hidup kita sepanjang hari ini. Kita mau bersatu bersama. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah basyikara Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian ini kembali dari awal.
mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan di pagi teduh ini Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau Tuhan berbicara dalam setiap kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan kami memulai hari bersama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, sehingga kami memiliki telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, melakukannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Pasti luar biasa saudara ya. Saya percaya bahwa kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan takut untuk menabur. Karena pandemi ini aja udah bikin susah saudara. Ngapain lagi menabur? Memang alasan yang cukup masuk akal menurut logika manusia saudara ya.
Karena apa saudara? Kalau nggak ada logistik, maka logika nggak jalan saudara. Ya. Tapi memang itu semua boleh terjadi, tetapi tidak bagi Allah. Karena sesungguhnya Tuhan tidak sekalipun berhenti mencurahkan berkat-Nya, bahkan berkelimpahan dalam kebajikan buat kita. Saudara, kita teringat dengan Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Yesus ingin setiap orang memiliki hidup yang berkelimpahan. Kata hidup yang dipakai dalam bahasa aslinya dipakai kata zoe, artinya hidup yang bermutu, bukan asal hidup saudara. Ya, ini hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bagi gereja Tuhan terutama. Nah, kata kelimpahan dipakai kata pereson. Yang dimaksud kelimpahan bukan berlimpah ruah secara kuantitatif, secara jumlah saudara. Tetapi yang dimaksud dari kata perison ini adalah tinggi dalam kualitas. Apa maksudnya saudara? Begini, ketika saudara mengalami pencobaan, ketika usaha saudara mengalami kelambatan, bisnis lagi slow, mall tutup, gak bisa kemana-mana saudara, tapi saudara tidak mau membiarkan diri untuk mengeluh. Tapi saudara memiliki kualitas untuk mengatakan, Tuhan, aku bersyukur atas setiap situasi yang sedang aku alami. Saudara, kita hari ini belajar tentang menabur saudara. Menabur itu ternyata punya arti lebih baik daripada hal memberi. Mungkin kita sudah pernah dengar saudara. Karena saudara apa? Kita lihat di Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Dikatakan demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara, berarti di sini ternyata dengan menabur berarti kita menyadari bahwa terlebih dahulu Allah sudah baik bagi kita. Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pagi ini. Kita masih diberikan makan minum, keluarga sehat, anak masih bisa sekolah walaupun secara online. Pekerjaan dan usaha masih lancar jaya saudara ya. Kita lihat di ayat berikutnya di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata dengan menabur berarti kita menyadari bahwa Tuhan berjanji akan melipat gandakan segala kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ini bicara tentang hikmat dan kebajikan. Ketika kita menghadapi masalah, kita punya hikmat bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi, saudara. Mari kita simak apa yang dilakukan Ishak tentang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di Kejadian 26 ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak tinggal di Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak berada pada masa-masa kelaparan di Gerar itu, situasi terlihat sangat sulit ya. Rasa-rasanya mau meninggalkan daerah Gerar itu dan kembali ke Mesir, di mana dia mengalami diberkati Tuhan ketika di Mesir, saudara. Dia mau tinggalkan Gerar, wilayah yang sulit itu. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ishak untuk stay there, untuk tetap tinggal di situ. Jangan pergi, karena dikatakan jangan takut dan percaya, karena Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Ternyata memang ada bagian Tuhan ya saudara ya. Ada bagian Tuhan, namun ada juga bagian dari Ishak. Tuhan perintahkan Ishak untuk tinggal di sana. Supaya apa saudara? Supaya Ishak bisa bertekun di daerah yang telah ditempatkan Tuhan di sana. Memang situasinya nggak nyaman buat dia. Pada saat itu situasi kekeringan dan situasi kelaparan saudara. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Ia malah menabur kebaikan di wilayah yang sedang kelaparan tersebut. Disitulah Tuhan berkati melimpah-limpah. Saudara bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Ternyata dengan menabur berarti kita menyadari Tuhan sedang mendidik kita, dan di mana kita bertumbuh dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Walau di tengah kesusahan gara-gara pandemi COVID ini saudara.
Untuk yang satu ini kita memang harus tahu, kita harus belajar tentang iman yang totalitas, saudara. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk mengalami kelimpahan. Saya mencatat pertama adalah mencari kehendak Tuhan. Sekalipun kita tahu banyak firman Tuhan, kita tidak bisa menggunakan firman dengan sembarangan, karena cara Tuhan melakukan mukjizat selalu berbeda-beda. Kita perlu mencari Tuhan dahulu, lewat doa, minta tuturan Tuhan apa yang harus kita lakukan menghadapi masalah yang sedang terjadi. Saya ingat ketika 5.000 orang kelaparan, Tuhan menggerakkan seorang anak kecil untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Sementara murid-murid Yesus pada saat itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, lebih baik orang-orang ini, yang 5.000 orang ini disebar saja ke seluruh desa-desa agar mereka bisa cari makan sendiri." Enggak nanya Tuhan dulu bagaimana baiknya Tuhan, tetapi malah nyuruh Tuhan untuk menyuruh mereka pergi mencari makan sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan melakukan mukjizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan kepada 5.000 orang itu. Bahkan lebih, saudara. Nah, seharusnya murid-murid menunggu dan minta arahan Tuhan selanjutnya, saudara. Tetapi biar bagaimanapun murid-muridnya melakukan hal yang keliru, Tuhan tetap melakukan mukjizatnya, saudara. Di sini kita lihat, seharusnya di dalam situasi apapun kita harus datang kepada Tuhan untuk mendapatkan arahan dari Tuhan supaya kita nggak salah bertindak, apalagi di situasi pandemi ini, saudara. Mari kita punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya, beda dengan orang dunia seperti ini, saudara. Hal kedua yang kita pelajari, bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan, saudara. Menaburlah dengan benih yang terbaik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Jika buahnya baik, berarti pohonnya baik, berkualitas. Tetapi jangan lupa, pohon tidak pernah ada jika tidak ada benih yang ditaburi tanam. Hal lain juga, saudara, bahwa pohon itu berbuah bukan untuk dinikmati diri sendiri, saudara. Pohon itu berbuah, berbuahnya itu dinikmati oleh orang-orang yang memeliharanya, saudara. Artinya buah yang akan dihasilkan dinikmati oleh orang banyak, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita tabur benih, saudara. Benih yang terbaik, yang akan kita tuai juga akan yang terbaik, saudara. Sebab ukuran benih yang ditabur bukanlah jumlah, tetapi sikap hati. Pertama, Tuhan tidak terpengaruh dengan jumlah yang kita tabur, tetapi Dia melihat kedalaman hati kita, sikap hati kita. Apakah kita menabur supaya kelihatan rohani, supaya kita kelihatan melayani Tuhan, atau mungkin kita terpaksa karena diperintahkan, atau karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita akan lihat hasilnya, saudara. Kalau kita ngasih dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan berbuah manis, saudara. Tapi kalau kasihnya dengan memberi dengan terpaksa, maka itu akan menjadi buah yang tidak manis, bahkan menjadi buah yang busuk, saudara. Hal kedua, saudara, Tuhan melihat benih kasih yang ada di dalam hati kita, sehingga Ia menggerakkan tangannya untuk mengembalikan taburan kita di dalam ukuran Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan apa yang telah kita kembalikan kepada Tuhan, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 38 yang terakhir, saudara, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu," saudara. Saudara, apabila Tuhan memberi kita setengah gelas air, saudara, maka oleh karena kasih Tuhan, Tuhan bisa minta sama kita setengah gelas air itu untuk dibagikan kepada orang lain. Kalau kita ikhlas, kita akan beri, saudara, untuk orang lain. Tetapi di satu pihak Tuhan juga bisa memberikan gelas kita penuh, dan kita akan diberkati dengan melimpah-limpah. Disitulah kita bisa menerima berkat dengan kelimpahan, saudara. Dan kita hidup dengan memiliki kualitas tinggi, tidak berdosa, tidak membuat sakit hati Tuhan, saudara. Kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah yang dinamakan memiliki kualitas hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, kesimpulannya, saudara, mari kita menabur karena kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan nantikanlah perbuatan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Kita bisa berkatakan, "Aku kuat, aku sehat, aku dapat pekerjaan," walaupun dalam penantian, saudara, kita memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan memiliki hati untuk menabur. Di mana kami Tuhan ditempatkan dimanapun berada, di situasi apapun Tuhan, kami mau taat Tuhan. Seperti tadi Ishak Tuhan, mau menabur di situasi tersulit sekalipun Tuhan. Dan Tuhan kembali berkati dengan berlimpah-limpah. Tidak hanya berkat jasmani Tuhan, berkat rohani, ada damai sejahtera. Sehingga kami boleh, iman kami terpelihara Tuhan. Dan kami tidak buat dosa. Kami menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kami nikmati hidup bersama Engkau, di dalam perkenanan Tuhan, maka hati kami penuh damai sejahtera. Berkati saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit COVID, penyakit tumor, penyakit diabetes, jantung, kanker, kami tolak di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus di kayu salib, maka semua telah disembuhkan. Terimalah berkat kesembuhan itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang sedang dalam penantian. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kau akan cukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, pemerintah pusat maupun di daerah. Tuhan berkati. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan pembangunan ini Tuhan, melakukan Tuhan pemerintahan ini dengan baik, dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melewati situasi yang sulit ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Aku ada saat